Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menyampaikan materi atau hasil observasi kami terkait dengan dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal dari aspek sosial, yaitu di wisata Pantai Karangpanas yang berlokasi di Ampenan Selatan. Jadi di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Baik Amrita Rahayu Putri, kemudian Baik Hairani saya sendiri, Gira Girhan, Hazil Unsayain, Hasbi Aprilia, Peri Judiarta, dan yang terakhir Erik Kuswanto. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar pada pembangunan daerah. Selain memberikan dampak ekonomi, pariwisata juga membawa pengaruh pada kehidupan sosial masyarakat, seperti perubahan pola hubungan, tradisi, dan nilai budaya. Dalam konteks masyarakat lokal, pariwisata dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga budaya dan tradisi lokal yang ada. Selain itu, adanya pariwisata juga memunculkan peluang baru bagi masyarakat lokal yang ada di sana untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik sebagai penyedia layanan wisata maupun sebagai pihak yang memperkenalkan kebudayaan kepada wisatawan yang datang. Di sini tidak semua dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata itu bersifat positif. Bisa saja karena kehadiran wisatawan yang dengan latar belakang budaya berbeda seringkali membawa pengaruh yang dapat merubah nilai-nilai tradisional masyarakat setempat. Kemudian pergeseran pola kehidupan, kesenjangan sosial, hingga kecemburuan di antar warga yang mendapatkan manfaat berbeda dari pariwisata itu menjadi masalah yang sering terjadi. Kemudian perubahan itu dapat mempengaruhi pola kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat itu sendiri. Penelitian ini atau observasi kami itu dilakukan di Dusun Karangpanas atau di Pantai Karangpanas yang berlokasi di Dusun Karangpanas, Ampenan Selatan. Pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata yang terus berkembang. Kemudian kehadiran wisatawan di sana itu membawa peluang baru bagi masyarakat lokal, seperti yang mempunyai usaha kecil, kemudian yang menyewakan jasa wisata. Di sini penelitian ini dilakukan untuk memahami dampak sosial pariwisata serta bagaimana cara masyarakat di Dusun Karangpanas itu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang muncul akibat dari wisata Pantai Karangpanas itu sendiri. Lanjut di sini metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal dari aspek sosial. Pendekatan ini kita pilih karena dapat memberikan pemahaman secara mendalam melalui interaksi langsung dan dengan subjek penelitian. Kemudian lokasinya itu berada di Pantai Karangpanas, Dusun Karangpanas, Ampenan Selatan. Di sini subjek penelitian kita adalah masyarakat lokal yang berprofesi sebagai nelayan. Kemudian data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, di mana untuk memahami dampak sosial serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang dibawa oleh pariwisata Pantai Karangpanas itu. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial masyarakat Dusun Karangpanas. Di sini saya akan mempresentasikan dua dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial di Dusun Karangpanas. Yang pertama yaitu
dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi pariwisata memberikan peluang penghasilan tambahan, tetapi sebagian besar masyarakat tetap bergantung pada sektor perikanan sebelum pariwisata berkembang. Nah, mayoritas masyarakat dusun Karangpanas bergantung pada sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama. Namun, dengan meningkatnya jumlah wisatawan, banyak warga mulai mencari sumber pendapatan tambahan. Nelayan tetap melaut saat cuaca laut sedang membaik. Akan tetapi ketika cuaca laut itu sedang tidak membaik, maka mereka akan mencari pendapatan dari sektor pariwisata tersebut. Nah, selain itu, beberapa warga mulai bekerja sebagai pemandu wisata, meskipun masih menghadapi kendala dalam berkomunikasi dengan wisatawan asing. Nah, untuk mengatasi hal ini, mereka sering dibantu oleh penerjemah atau pemandu profesional. Dengan adanya sektor pariwisata, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan ekonomi, tidak hanya bergantung pada hasil laut tersebut. Dampak yang kedua yaitu dampaknya terhadap jaminan sosial. Jadi pariwisata membuka peluang ekonomi, tetapi belum semua masyarakat merasakan manfaat yang merata, sehingga kesenjangan sosial mulai muncul karena kurangnya sistem yang mengatur distribusi keuntungan dari sektor pariwisata menyebabkan ketimpangan ekonomi. Nah, sebagian warga mendapatkan keuntungan besar, sementara yang lain masih kesulitan memperoleh penghasilan yang stabil. Nah, meskipun demikian, secara keseluruhan, pariwisata tetap berdampak positif karena menciptakan lebih banyak peluang usaha. Namun diperlukan kebijakan yang lebih adil agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang terdapat di lingkungan Karangpanas Ampanan Selatan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang mengenai bagaimana sih penyesuaian masyarakat lokal dengan perubahan sosial akibat pariwisata. Nah, di sini ada 3 bentuk penyesuaian masyarakat Karangpanas. Salah satunya itu ada partisipasi dalam pariwisata. Nah, masyarakat Dusun Karangpanas ini menyadari bahwa sektor pariwisata ini tuh dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi mereka. Nah, juga yang sehingga membuat mereka mulai berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan industri ini. Selain tetap menjalankan sebagai nelayan, masyarakat Karangpanas ini juga memanfaatkan kehadiran wisatawan dengan membuka usaha kecil seperti menyediakan jasa parkir, menyewakan perahu, dan juga menjual makanan ringan di sekitar pantai. Nah, pada saat-saat tertentu seperti saat Lebaran Ketupat, jumlah wisatawan di pantai ini meningkat secara signifikan. Dalam situasi ini, masyarakat lebih aktif dalam menyediakan layanan wisata, termasuk penyewaan perahu bagi wisatawan dari Lombok Tengah, dari Lombok Timur yang ingin pergi ke pulau-pulau sekitar. Nah, penyesuaian kedua itu ada pelestarian budaya. Meskipun pariwisata membawa pengaruh budaya luar, masyarakat Dusun Karangpanas tetap berupaya melestarikan tradisi dan juga adat-adat mereka. Seperti salah satunya ada ritual pembuangan bayang-bayang. Nah, yang dimana ritual ini tuh kayak salah satu contoh bagaimana masyarakat mempertahankan nilai budaya mereka. Ritual ini juga dilakukan selama 1 atau 2 tahun sekali, tergantung pada kondisi lautnya gitu, dan juga tergantung pada kesejahteraan para nelayannya. Nah, ritual ini tuh dilakukan jika hasil tangkapan ikan menurun drastis atau juga banyak terjadi kecelakaan di laut. Masyarakat Tanjung Karangpanas ini akan mengadakan ritual ini sebagai bentuk permohonan kepada alam agar kondisi laut membaik atau stabil gitu. Nah, bagaimana sih keberlanjutan tradisi ini? Nah, keberlanjutan tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial mereka, norma-norma budaya mereka. Meskipun kehidupan mereka mulai dipengaruhi oleh wisatawan luar, pariwisata tidak serta-merta menggantikan tradisi lokal mereka seperti tradisi tersebut. Tetapi justru bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan kepada wisatawan luar bahwa mereka punya budaya dan tradisi mereka yang senantiasa mereka lakukan hingga saat ini.
Nah, yang terakhir itu ada penyesuaian pola hubungan sosial baru, yang dimana dengan berkembangnya sektor pariwisata, pola hubungan sosial di Dusun Karangpanas ini tuh mengalami banyak sekali perubahan. Sebelumnya, interaksi sosial hanya terbatas pada sesama warga lokal. Namun, kini masyarakat mulai menjalin hubungan dengan wisatawan luar seperti bule, seperti orang-orang luar begitu. Nah, dan juga pelaku bisnis wisata ataupun bahkan pihak luar lainnya yang terlibat dalam industri pariwisata di Karangpanas tersebut. Dan meskipun hubungan sosial semakin luas, masyarakat tetap mempertahankan kemandirian mereka. Seperti tidak ada organisasi atau komunitas khusus yang secara langsung menangani pariwisata tersebut. Mereka menghandle sendiri sampai saat ini begitu. Karena masyarakat lebih memanfaatkan kesadaran kolektif mereka untuk menjaga budaya dan juga lingkungan mereka begitu. Namun di sektor perikanan terdapat koperasi nelayan yang membantu warga dalam mengelola sumber daya laut secara lebih efisien. Namun hanya terbatas pada nelayan itu saja. Nah, perubahan pola hubungan sosial itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerima dampak dari pariwisata, namun tetapi juga secara aktif menyesuaikan diri agar tetap dapat mempertahankan nilai dan juga identitas mereka dengan memanfaatkan peluang ekonomi, melestarikan budaya, dan juga menjaga hubungan sosial yang harmonis antara masyarakat sekitar dan juga wisatawan asing. Nah, masyarakat Dusun Karangpanas ini juga mampu mengubah perubahan yang dibawa oleh pariwisata asing tanpa kehilangan jati diri mereka. Baik, saya akan menjelaskan bagian teori. Penelitian ini menggunakan analisis teori ada 2, tapi saya akan menjelaskan bagian yang pertama, teori perubahan sosial, yang dikemukakan oleh Kingsley Davis dan Wilbert Moore, serta bagaimana teori ini dapat diterapkan pada perubahan yang terjadi di Dusun Karangpanas akibat perkembangan pariwisata. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat mengalami perubahan sebagai respon terhadap faktor eksternal yang masuk dalam kehidupan mereka. Salah satu contoh konkret dari faktor eksternal ini adalah pariwisata. Di Dusun Karangpanas, pariwisata menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, yaitu ekonomi, budaya, dan pola interaksi sosial. Sebelum pariwisata ini berkembang, mayoritas penduduk Dusun Karangpanas bergantung pada sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama mereka. Namun, sering meningkatnya jumlah wisatawan yang datang, mereka mulai beralih ke sektor pariwisata. Mereka mulai membuka usaha jasa parkir, menyewakan perahu, dan membuka warung kuliner. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Dusun Karangpanas menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Namun, perubahan ini juga membawa dampak terhadap nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Sebelumnya, masyarakat memiliki norma yang cukup ketat terkait berpakaian dan berperilaku. Namun, dengan kedatangan wisatawan asing yang membawa budaya berbeda, masyarakat mulai lebih menerima keberagaman dan tidak lagi merasa keberatan terhadap perbedaan dalam cara berpakaian atau kebiasaan wisatawan. Namun, meski perubahan ini membawa dampak positif dalam aspek, teori ini juga mengingatkan kita bahwa perubahan sosial tidak selalu berjalan dengan seimbang. Di Dusun Karangpanas, tidak semua warga memperoleh manfaat yang sama dari pariwisata. Sebagian warga yang memiliki modal dan akses terhadap industri pariwisata bisa lebih cepat beradaptasi dan meraih keuntungan yang lebih besar. Namun, ada juga sebagian warga yang masih bergantung pada sektor perikanan dan menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial yang dibawa oleh pariwisata dapat menciptakan kesenjangan dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, teori yang kedua, teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Persson dan Emil Durkheim. Jadi teori fungsionalisme struktural berpendapat bahwa setiap bagian dalam masyarakat memiliki peran tertentu yang saling mendukung agar sistem sosial tetap stabil. Dalam konteks yang kami teliti, meskipun pariwisata membawa perubahan besar, masyarakat tetap berusaha menjaga keseimbangan antara perubahan dan pelestarian tradisi mereka. Salah satu contoh yang relevan dengan teori ini adalah bagaimana masyarakat tetap mempertahankan ritual pembuangan bayang-bayang, yang dimana meskipun mereka telah mengalami perubahan akibat pariwisata, ritual ini tetap dilakukan secara berkala sebagai bagian dari kepercayaan dan identitas budaya dari masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek ekonomi dan pola interaksi sosial berubah, nilai-nilai budaya tetap dijaga agar keseimbangan sosial tetap terjaga. Selain itu, fungsionalisme struktural juga dapat menjelaskan bagaimana masyarakat menciptakan mekanisme untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Contohnya, meskipun tidak ada organisasi resmi yang mengatur sektor pariwisata di Dusun Karangpanas, masyarakat secara kolektif mengatur aktivitas wisata, seperti penyediaan parkir dan layanan perahu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap berfungsi sebagai satu sistem sosial yang saling mendukung tanpa harus membentuk struktur organisasi formal yang baru. Dari kedua teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perubahan akibat pariwisata di Dusun Karangpanas dapat dijelaskan melalui teori perubahan sosial yang menggambarkan bagaimana masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan yang datang dari luar, serta teori fungsionalisme struktural yang menjelaskan bagaimana masyarakat tetap menjaga keseimbangan sosial mereka di tengah perubahan tersebut. Jadi, kesimpulan presentasi dari kelompok kami, pariwisata di Pantai Karangpanas membawa dampak sosial berupa peluang ekonomi tambahan seperti usaha kecil dan wisata. Meski manfaatnya belum merata dan menimbulkan kesenjangan sosial, interaksi dengan wisatawan memperluas wawasan budaya dan menciptakan hubungan sosial baru. Masyarakat di Dusun Karangpanas mampu menjaga tradisi lokal seperti ritual pembuangan bayang-bayang, meski terjadi perubahan pola hidup akibat pengaruh budaya luar. Secara keseluruhan, masyarakat berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan sambil mempertahankan identitas budaya mereka. Adapun saran dari kelompok kami, masyarakat lokal perlu lebih dilibatkan dalam pengelolaan pariwisata seperti melalui pembentukan komunitas wisata untuk mendistribusikan manfaat secara merata. Kedua, tradisi lokal seperti ritual pembuangan bayang-bayang harus terus dilestarikan sebagai identitas budaya yang juga menjadi daya tarik wisata. Yang ketiga, diperlukan pelatihan keterampilan bagi masyarakat terutama dalam pengelolaan wisata dan komunikasi dengan wisatawan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam sektor pariwisata. Yang terakhir, pemerataan manfaat ekonomi dan pariwisata perlu diupayakan agar kesenjangan sosial di antara masyarakat dapat diminimalkan. Terima kasih.